Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julviana, NPM 2040302055, lokal A2. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah rangkaian digital. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu pengantar perancangan digital. Nah, dalam pengantar rancangan digital ini, materi pertama kita masuk ke dalam pengertian apa itu digital. Nah, digital diturunkan dari cara komputer membentuk suatu proses perhitungan dengan cara menghitung digit perhitungan. Nah, dalam menghitung digit perhitungan ini terdapat yang namanya teknik digital, yaitu suatu sistem yang memproses nilai diskrit dalam representasi digital. Nah, besarannya ini tidak dinyatakan sebagai secara proporsional, tetapi dinyatakan dengan simbol. Nah, simbolnya inilah yang disebut dengan digit. Kita lanjut. Nah, representasi data. Dalam digital ini kita memiliki dua representasi data, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Bentuk dari sinyal analog yaitu gelombang seperti biasanya. Nah, sedangkan untuk digital, dia berbentuk gelombang, namun gelombangnya ini berasal dari bentuk titik-titik. Nah, perbedaan dari sinyal analog dan digital ini yaitu pada sinyal analog, kuantitas analog mempunyai nilai-nilai yang kontinu, yaitu sebuah kuantitas yang dilambangkan sebagai tegangan arus atau pergerakan meter yang sebanding dengan nilai kuantitasnya. Nah, grafiknya itu sehingga menghasilkan grafik yaitu analog suhu yang melawan dengan waktu, atau suhu berbanding terbalik dengan waktu. Nah, jika dalam sinyal digital, yaitu kuantitas digital mempunyai seperangkat nilai-nilai diskrit yang dilambangkan dengan sebanding kuantitasnya, akan tetapi dengan simbol-simbol yang disebut dengan digit. Nah, simbol-simbol digit ini yang dimaksud adalah 1 dan 0. Masuk ke dalam sistem elektronika. Dalam sistem elektronika dalam rangkaian digital ini terdapat dua sistem elektronika, yaitu analog dan digital. Nah, kalau seperti yang kita lihat, analog itu kalau dalam pikiran kita analog itu otomatis dia masih manual, sedangkan digital dia sudah menuju ke modern. Nah, sehingga analog ini masih menggunakan yang namanya mikrofon. Mikrofon ini yang akan menghantarkan suara ke linear amplifier, menghasilkan sebuah audio yang dapat dipancarkan melalui speaker. Nah, dari speaker inilah yang akan orang-orang dengarkan. Penggunaannya ini didengar oleh para pendengar yang ada di sekitarnya. Nah, sedangkan sistem elektronika digital, ia sudah menggunakan yang namanya CD. CD ini yang menggunakan itu tadi, sistem tadi, yaitu nilai digit. Mengapa nilai digit? Dia memiliki bentuk gelombang, namun gelombangnya itu tidak seperti gelombang pada umumnya yang seperti gunung, melainkan dia gelombang tetapi bentuknya seperti agak kotak. Nah, seperti ini. Kotak ini berdasarkan dengan nilai digit 1 dan 0 tadi. Nah, sistem elektronika digital ini merupakan perpaduan antara analog dan modern. Seperti itu. Lanjut ke unggulan digital. Nah, seperti yang kita tahu dari zaman dahulu, sebenarnya yang namanya digital zaman dahulu masih sangat jarang, sehingga dari zaman ke zaman digital semakin berkembang. Mengapa makin berkembang? Karena manusia sebenarnya merancang sistem digital ini agar mudah menjalani suatu proses kehidupan. Nah, sehingga menghasilkan keunggulan yang yaitu hanya
dalam keunggulan digital ini hanya terdapat switch, informasinya mudah disimpan, lebih teliti, mudah diprogram, tahan akan gangguan, dan dimensi komponennya juga semakin kecil sehingga memudahkan manusia atau orang-orang membawa alat digital ini. Dan pada zaman ke zaman, orang-orang akan semakin mengembangkan yang namanya digital atau sistem-sistem elektronika agar kehidupannya juga semakin mudah ke depannya. Masuk ke sistem bilangan. Nah, sistem bilangan ini sangat penting dalam suatu sistem digital. Mengapa? Karena yang kembali ke tadi, sistem digital menggunakan digit atau kode. Nah, inilah sistem bilangan yang diambil, yaitu yang paling sering digunakan dahulu, yaitu yang disebut dengan bilangan desimal, yaitu terdiri atas angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Logikanya yaitu komputer diwakili oleh bentuk konsep dua keadaan, yaitu on dan off. Nah, konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan binari yang hanya memiliki dua macam nilai untuk mewakili besaran nilai. Nah, sistem bilangan ini menggunakan suatu bilangan dasar atau basis tertentu. Nah, jenis-jenis dalam sistem bilangan juga ada 4 macam yang saya paparkan di sini, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Heksadesimal terdiri atas 16 basis, oktal terdiri atas 8 basis, biner terdiri atas 2 basis, dan desimal terdiri atas 10 basis. Notasinya tidak berbeda jauh sebenarnya. Kalau misalnya desimal, dia terdiri atas 10 basis, sehingga notasinya itu adalah sigma dalam kurung n dikali 10 pangkat a. Nah, begitu juga dengan biner. Sigma sama dengan n dikali 2 pangkat a. Begitu seterusnya ke oktal, yaitu sigma sama dalam kurung n dikali 8 pangkat a. Nah, lanjut ke gerbang dasar dan tabel kebenaran. Dalam rangkaian digital ada yang dinamakan gerbang dasar. Gerbang dasar inilah yang akan dikonversikan menggunakan kode-kode 1 dan 0 tadi. Nah, gerbang dasar di sini yang saya paparkan adalah ada gerbang dasar n, gerbang dasar or, gerbang dasar not, gerbang dasar nen, gerbang nor, dan gerbang sor. Nah, dalam gerbang n dinyatakan yaitu Y sama dengan A dikali B. Nah, di sini dalam bentuk diagramnya ini, Y-nya itu sama dengan Z, sedangkan X dan Y-nya itu sama dengan A dan B. Sehingga misalnya pada rangkaian N ini outputnya adalah di sini Y, maka outputnya itu Z. Akan bernilai 1 jika input A dan B ini bernilai 1, maka Y akan bernilai 0. Jadi di situ dia akan bernilai 1 jika input A dan B bernilai 1. A dan B di sini adalah X dan Y, sehingga angka dari X dan Y ini jika 0 atau 1, ia akan menghasilkan output 0. Sedangkan jika nilainya 1 dengan 1 menghasilkan output 1. Maka dari itu, jika 0 ketemu 0 hasilnya 0, 0 ketemu 1 hasilnya 0, 1 ketemu 0 hasilnya 0, dan 1 ketemu 1 menghasilkan nilai 1. Lanjut ke gerbang OR. Nah, gerbang OR ini dinyatakan dengan Y sama dengan A ditambah B. Nah, pada rangkaian OR ini, output rangkaian Y akan bernilai 0 jika A dan B-nya itu 0. Nah, jika A dan B-nya itu 0, maka
output yang dihasilkan adalah 1. Sehingga kita dapat melihat itu output X dan Y-nya itu 0, 0 menghasilkan output Y 0, input 0 dan 1 menghasilkan 1, input 1 dan 0 menghasilkan 1, input 1 dan 1 menghasilkan 1. Gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini dinyatakan dengan Y sama dengan di bar A. Nah, nilai output ini dan nilai inputnya yaitu selalu berlawanan. Nah, sehingga jika misalnya inputnya 0, otomatis outputnya adalah 1. Jika inputnya 1, otomatis outputnya adalah 0. Dan bentuk gerbangnya itu segitiga dengan di depannya ada bentuk lingkaran kecil. Lanjut ke gerbang NAND. Nah, pada gerbang NAND ini output rangkaian Y akan bernilai 0 jika situasinya input A dan B ini bernilai 1. Sehingga 0 ketemu 0 akan menghasilkan 1. Tetapi jika 0 ketemu 1, 1 ketemu 0, 1 ketemu 1, itu akan menghasilkan 1. Lanjut ke gerbang NOR. Gerbang NOR yaitu nilai jika kedua input A dan B bernilai 0, maka Y-nya akan bernilai 0. Nah, sehingga 0 ketemu 0 akan menghasilkan 1 seperti ini. Y akan bernilai 1 jika A dan B-nya adalah 0. 1 ketemu 0 menghasilkan 0, berarti Y-nya tidak akan menghasilkan 1. Begitupun seterusnya. 1 ketemu 0 menghasilkan 1, 1 ketemu 1 menghasilkan 0. Karena apa? Syaratnya yaitu dia akan bernilai 1 jika input A dan B ini bernilai 0. Seperti pada contoh di atas ini. 0 ketemu 0 menghasilkan 1. Hanya itu yang benar. Lanjut ke gerbang SOR. Nah, pada rangkaian SOR ini output rangkaian Y akan bernilai 0 jika kedua input A dan B bernilai sama. Jadi nilainya sama. Misalnya X dan Y-nya atau dan Y-nya ini 0, 0, otomatis dia akan menghasilkan 0. Nah, 1, 1 menghasilkan 0. Kalau misalnya 0 ketemu 1 atau 1 ketemu 0, itu menghasilkan 1. Nah, kita masuk ke rangkaian kombinasi. Dalam rangkaian kombinasi terdapat 2 jenis yang kita bahas di sini, itu rangkaian kombinasi sendiri dan rangkaian berurut. Nah, perbedaannya yaitu dalam rangkaian kombinasi ya di bentuknya itu ditentukan oleh masukan yang diberikan saat itu juga. Nah, sedangkan rangkaian berurut ditentukan oleh masukan saat itu dan keadaan keluar saat sebelumnya dan masukan sebelumnya. Sehingga rangkaian berurut tetap mengingat keluaran sebelumnya atau memiliki ingatan. Kemampuan mengingat ini ia peroleh dengan memberikan tundaan pada waktu lintasan balik maupun keluar kemasukannya. Nah, ada yang dinamakan dengan register dan counter. Register adalah kumpulan elemen-elemen memori yang bekerja sama sebagai satu unit. Nah, sedangkan counter yaitu merupakan jenis khusus atau dari register yang dirancang guna mencaca atau menghitung jumlah pulsa-pulsa detak yang tiba pada masukannya. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi dikarenakan bentuk dari logika sekuensialnya. Nah, logikanya ini berbentuk flip-flop sehingga dapat bergantian. Nah, rancangan logika sekuensial yang berfungsi sebagai penyimpanan memori data biner tadi dapat dimasukkan secara seri maupun paralel dan dapat dikeluarkan juga secara seri dan paralel. Nah, sehingga register buffer ini yaitu jenis register yang paling sederhana yang hanya berfungsi untuk menyimpan data digital.
Nah, kembali ke nilai digit. Nilai digit ini kita memiliki satu contoh, yaitu jam digital. Mengapa jam digital? Nah, jam digital itu menunjukkan waktu dalam bentuk angka desimal, yaitu jam dan menit. Nah, kadang-kadang juga berbentuk detik. Nah, nilai jam ini berubah secara kontinu, tetapi jam digital tidak membacanya secara kontinu. Nah, dengan kata lain, jam digital menampilkan perubahan waktu dalam bentuk langkah-langkah diskrit dibandingkan dengan jam analog yang menunjukkan waktu secara kontinu. Itulah tadi pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Jika ada saran dan pertanyaan mohon disampaikan secara langsung jika ada secara langsung pada saya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.